Welcome back to Unipar Jember Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andre. Kita ada Pak Andre di sini. Ada Pak Andre di sini. Kita bahas apa dan sekarang Dan? Kita akan bahas terkait perubahan logo. Perubahan logo. Kenapa dirubah? Nah, kita tanya, kita nggak tahu. Oh, itu lomba ya Dan ya, ada kegiatan kan Nah, kita itu kan? juga nggak tahu juga. Kita Tahu. tanya. Kita tanya sama Pak Kita Andre. tanya ini nanti. Panitia. Pak Panitia Andre. lomba perubahan Perubahan logo logo. Unipar. Ya. Betul. Pak Andre, penasaran nih Pak Andre, kenapa harus ada lomba perubahan logo nih Pak Andre? Nah, ini memang harapannya dari teman-teman ya, terutama yang muda-muda ini, ada perubahan logo sehingga dengan adanya perubahan status jadi Universitas PGRI Argopuro, Ya. ada nuansa-nuansa milenial, ada nuansa-nuansa kekinian yang itu mengakomodir apa ya, generasi milenial lah, agar lebih fresh lagi, lebih cepat maju lagi, lebih ya seperti yang diinginkan generasi milenial lah, sehingga Universitas Argopuro ini akan melesat tinggi cepat nanti, makin jayanya gitu. Masukan-masukan itu kebanyakan dari mana Pak Andre? Hampir seluruh sivitas, Hampir seluruh sivitas, yang terutama dari para alumni, Ya, juga para dari alumni. para mahasiswa, seluruh sivitas. Oke. Nah, yang diharapkan nih Pak Andre ya, seperti apa logonya, gambarannya gitu loh, kira-kira yang Kriteria, bagaimana? kriteria yang seperti apa nih seperti ya? apa gitu. Kalau kriterianya memang sudah ditentukan sih di apa untuk kriteria lombanya. Yang pasti tentang itu harus mencerminkan visi Unipar. Visi Unipar. Visi Unipar. Jadi visi Unipar itu kan menjadi perguruan tinggi yang bermutu, berdaya saing nasional, berbasis iptek dalam kearifan lokal, entrepreneur dan disabilitas. Jadi nanti harus menggambarkan itu semua, kemudian tentunya juga harus ada nuansa pendidikan, keilmuan dan semangat kemajuan. Dan tidak boleh ditinggalkan itu adalah pencirinya, yaitu bahwa kita perguruan tinggi PGRI. PGRI. Paling tidak obornya tidak Obornya Jangan ditinggal. Tapi tetap ada obornya. Ada nih. Obornya Ciri tetap khas. Karena itu ada. pencirinya di situ, Oke. dan itu menggambarkan semangat yang menggebu-gebu kan, obor itu. Tapi sebelum ke lomba ini aku pengen tahu panitianya ini siapa aja Pak Andre selain Kalau Pak Andre? panitianya sebetulnya terdiri dari yayasan dan Yayasan. rektorat, Oke. sehingga apa namanya ini betul-betul yang apa mengadakan atau membuat acara ini yayasan dan rektorat. Yayasan dan Yayasan. rektorat. bukan Ya. bukan yang lain, Bukan yang lain. Oke. Memang dari yayasan dan rektorat kebetulan kami ditunjuk sebagai panitia untuk perubahan logo ini. Mau ikutan lomba Dan? Nah, ngomong-ngomong soal itu ikutan Lomba, lomba itu, iya. kira-kira targetnya siapa Pak Andre? Apakah dari kalangan mungkin apa Mahasiswa, desainer atau atau mahasiswa atau umum Nah. atau gimana? Ini menariknya di sini. Kenapa? Lomba ini untuk umum tapi terbatas. Umum tapi terbatas, khusus untuk sivitas akademika Unipar. Oh. Anak-anak kita, mahasiswa kita, alumni kita itu banyak yang ahli desain. Hmm. Paling tidak itu sumbangsih teman-teman sivitas Iya. untuk Unipar ke depan. Oke. Itu yang kita angkat nanti. Berarti Kalau untuk masnya boleh nanti ikut, kecuali panitia ya. Panitia tidak Kecuali boleh. panitia nggak boleh ikut ya. Panitia nggak boleh. Panitia, keluarga panitia dan teman panitia tidak boleh ikut. Repot ini pembatasannya. Oke. Kemudian yang lebih menarik sebenarnya apa Dan? Hadiahnya Dan. Mm-mm. Hadiahnya apa nih Pak Andre? Hadiahnya memang kita siapkan nanti bahwa kita akan buka mulai nanti ya tanggal 13 sampai Tanggal 13 Juli 13. sampai 17 Agustus. Nah, Itu nanti ada sosialisasi juga di Zoom, itu silakan kalau mau ikut agar paham betul apa yang bisa diikuti. Schedule-nya juga ada mulai tanggal 13 Juli sampai 17 Agustus itu silakan mulai mengirim.
Oke. Nanti setelahnya baru kita adakan seleksi tanggal 18 sampai 20. Seleksi baru kita tetapkan 5 besar. Oke, 5 besar. Ya, 5 besar. Dari 5 besar itu baru harus presentasi. Karena tidak hanya menggambar, tapi juga Harus menjelaskan harus filosofinya menjelaskan, ya. Ya. filosofinya apa, masuk nggak ke kriteria yang kita tetapkan nanti. Dari 5 besar itu baru kita pilih 1. Nah itu yang besar hadiah. Kalau yang 5 ya ada hadiahnya tapi tidak besar. Tapi cukup lah, Cukup. Senang. Nah, sekarang jurinya nih, soalnya ditakutkan gini, duh kalau yang bikin yayasan, pasti nanti yang menang orang yayasan lagi nanti. Nah, itu jurinya dari mana dulu Pak Andre? Ya, Jelaskan. kita panitia kan tidak boleh ya, Nggih. tidak boleh ikut. Baik yayasan rektorat tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Memang ada jurinya, juri internal dan ada juri eksternal. Ada kuratornya nanti. Kita panggil, ambil dari luar. Insya Allah sih kalau nggak salah pakai J-branding gitu nah. Kuratornya. Jadi ini masuk nggak dengan kriterianya yang menilai beliau. Nah, yang dari internal nanti kita yang menyesuaikan dengan apa namanya. Ini sesuai nggak visinya dengan kita. Gitu. Oh, dari panitia juga. Dari panitia juga. Ya, Dari internal ada, eksternal ada. Nah, tadi kan ada mulai hari ini ya tanggal 13 sampai tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Masih lama. Masih lama. Masih lama. Ada kesempatan. Nah, itu caranya gimana Pak Andre? Kalau misalnya saya punya desain nih gitu. Iya. Nah, untuk awal itu gimana nih? Harus dikirim kemana? Ya, nanti dikirim di email, kemudian juga harus subscribe ya, harus subscribe. Salah satu syaratnya itu memang. Oh, gitu. Harus subscribe di media sosialnya Unipar. Oke. Dan menunjukkan di capture bahwa dia sudah subscribe. Oke. Oh, gitu. Emailnya kalau boleh tahu? Emailnya kalau linknya itu di Google Iya. Form. Ini ada alamatnya nanti disampaikan ya. https /forms.gle garing PSOPFMR VV3 PQ MF nanti disampaikan di anu lah. Oke, deskripsi Bang. Oke. Deskripsi aja ya. Nanti Kita kita tuliskan tulis di di description ya. description aja. Oke. Menarik kalau pengen ikutan. Terus tadi kita belum ngomong hadiah loh sebenarnya kan Iya. ya. Hadiahnya apa Pak Andre? Hadiahnya uang tunai. Uang tunai. Uang tunai. Wah, kalau masalah Uang uang tunai kita gembira. Insya Allah puluhan juta. luar biasa. Sudah kita siapkan. Untuk ya teman-teman Civitas Akademika, ayo kirimkan karya kalian gitu ya, betul. uangnya puluhan juta ini Iya. menanti. Paling enggak ini untuk test case lah. Seberapa kreatif Oke. Civitas Akademika ini. Oke. Ini untuk Unipar loh ya. Iya, Untuk Untuk Unipar. Unipar loh ya. Oke. Itu. Maksimalisasi lah kreativitasnya. Iya. Terus saya ini ada pertanyaan Pak Andre ya. Tadi harapannya untuk logo baru ini berharap akan ada perubahan yang lebih baik gitu dari logo itu. Nah, kemudian nih jika yang diharapkan itu tidak sama ya dengan yang diinginkan oleh panitia, ini harapannya pengen lebih baik, itu gimana nih Pak Andre nih? Ya, nanti kita akan diskusi dengan pemenang. Pemenang. Ada misal ada kekurangan nuansa ini, nah kita tetap menghargai desainnya. Nah, kita akan diskus bisa nggak ini dirubah agar misal keilmuannya kurang nih. Keilmuannya kurang ini kok nggak masuk keilmuannya. Bisa nggak ini ditambahkan tentang keilmuannya. Misal mungkin ada gambar buku kecil atau bagaimana. Itu yang kita akan diskusikan dengan pemenang nanti. Tetap pemenang ya tetap pemenang. Cuman untuk keputusan penggunaan logo itu tetap yayasan dan rektorat nanti yang akan menentukan. Berarti masih ada, ketika sudah ditentukan ini pemenangnya, masih ada diskusi lagi di situ ya? Masih bisa dimungkinkan diskusi. Oke, diskusi lagi. Tetap kembalikan ini untuk Unipar ya. Untuk Unipar, jadi sekali kita membuat logo ya sudah untuk selamanya. Selamanya. Tapi nanti kalau nanti kedepannya perlu ada perubahan lagi gimana Pak Andre? Bisa nggak suatu saat 20 tahun lagi, kayaknya logo perlu diganti lagi nih, bisa jadi nih Pak Andre? Bisa jadi karena perubahan ya. Perubahan, kita kan tidak anti perubahan dan harus mengikuti perubahan. Iya, betul. Karena salah satu yang kekal itu hanya perubahan ya.
yang lain tidak kekalan gitu ya. Yang selalu ada kan perubahan. Iya, yang selalu lain ada bisa habis. perubahan. Oke. Tapi kalau pikir nih sebenarnya logonya udah bagus loh, Pak Andre. Kenapa harus ada lomba perlombaan ganti logo? Kenapa nggak lomba yang lain gitu, Pak Andre? Ya, yang kalau logo sih memang tadi saya sampaikan memang agar ini apa namanya mewadahi inspirasi dari generasi milenial. Kalau yang logo lama itu ya bagus, memang bagus, tetap bagus. Cuman mungkin karena kurang milenial ya, karena udah dari tahun 78 ya begitu saja. Dan image-nya tuh udah kemana-mana loh Pak Andre, kan eman gitu kalau dirubah rasanya itu sudah melekat di Unipar TV juga ada. Ketika ini kalau disetujui oleh yayasan dan rektorat, kita akan sosialisasi logo itu besar-besaran. Besar-besaran pasti. Dan terus-menerus sosialisasi karena itu brand kita. Itu brand kita. Terus penggunaan warna gimana nih, Pak Andre? Ada minimal 6 warna. Maksimal 6 warna. Maksimal 6 warna. Harus dominankah? Ada misalnya kalau logo lama kan bebas ya? Kalau logo lama kan cenderung kuning gitu ya. Itu ada filosofinya juga soalnya ya kan? Bebas berarti ya sekarang. Bebas. Kalau dulu sih alma maternya kuning kan gitu. Ini nanti kalau logonya misal warnanya ungu ya mungkin alma mater kita akan ungu. Enak tuh ya berubah jadi. Memang benar-benar ada perubahan kan? Nggak harus dari logo aja dari alma mater tapi kita. harus bisa dijelaskan bahwa warna maksudnya itu mewakili apa? Artinya apa ya? Harus menjadi penciri Unipar juga. Filosofinya juga harus dalam. Filosofinya harus dalam juga. Oke. Jadi untuk teman-teman di rumah, jadi lomba untuk perubahan logo ini dimulai tanggal 13 Juli sampai dengan 17 Agustus. 17 Agustus itu sudah pengumuman lombanya ya? Belum, terakhir pengumpulan. Oh, terakhir pengumpulan. Untuk pengumumannya? 18 sampai 20 seleksi. Kita 22 lah nanti kita umumkan. Oke. Berarti akhir Agustus ya. Akhir Agustus kita akan kira-kira. 5 besarnya dulu. Jangan lupa untuk dengan pembuatan logo itu latar belakangnya harus ada visi misi. Visi misi terus kemudian ada 6 warna yang digunakan ya. Maksimal. Itu apa? Warnanya apa aja nih Pak Andre? Bebas. Bebas. Warnanya bebas. Oke. Dan harus bisa menjelaskan filosofi pembuatan logo itu bagaimana, artinya apa nih penggunaan warna ini juga apa artinya gitu kan. Gimana? Jadi nggak asal ya. Oke dan selesai deh. Sudah, gitu aja. Pak Andre, terima kasih atas kedatangannya untuk sosialisasi perubahan logo. Semoga banyak yang daftar gitu ya, sehingga kemudian lancar, ekspresi lancar. Ada perubahan yang lebih baik dari nanti adanya perubahan logo itu. Iya. Ayo daftar, hadiahnya puluhan juta katanya. Itu yang menarik. Teman-teman Civitas Akademika, ayo dong, ikut daftar. Uji kreativitas Anda di sini. Oke. Ini untuk Unipar kedepannya agar semakin bagus. Kami tunggu partisipasinya. Oke. Terima kasih. Terima kasih selesai untuk podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Pak Andre, salam podcast Pak. Seperti ini Pak. Oh gini ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Civitas Akademika Unipar Jember. Untuk dosen, untuk karyawan, mahasiswa dan alumni. Para alumni, ayo ikut lomba desain logo Unipar yang baru. Nah, ini untuk memperjelas tadi yang podcast itu ada kriteria ya, Cece ya. Kriteria dan ada syarat-syarat juga. Apa aja tuh kriterianya? Yang pertama itu ada referensi dasar tentang lambang atau logo yang sedang berlaku. Yang kedua, maksimal menggunakan 6 warna. Bebas ya. Bebas. Kita tidak warnanya menentukan. Jadi 6 warna itu silahkan dipakai, mau pilih merah, hijau atau gimana ya. Yang penting 6 warna, jangan 7 warna. 6 warna. Tidak menerima lebih atau kurang. Ya. Kemudian yang ketiga itu mencerminkan dari visi Unipar. Jadi nanti sebelum membuat tolong dibaca dulu ya. Dipelajari dulu visinya Unipar itu seperti apa. Terus kemudian yang keempat,
bernuansa pendidikan, keilmuan, dan semangat kemajuan. Oke, semangat kemajuan. Terus kemudian yang kelima, mengandung unsur nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan KPGRI-an. Dalam artian berarti nanti dalam logo itu ada obor. Obornya tetap. Obornya harus tetap, kan itu simbol ya. Simbol dari KPGRI-an. Terus yang 6, yang penting ini juga, bukan plagiasi. Jangan plagiasi dong, malu-maluin tuh. Dan yang terakhir itu tidak boleh mengandung unsur sara. Sara, oke. Itu kriterianya, jadi ada 7 kriteria. Ya, lanjut Dan. Kemudian untuk syaratnya, yang pertama jelas ini berlaku untuk dosen, karyawan, mahasiswa, beserta alumni. Oke. Kalau di luar itu? Jangan dulu lah. Oh, enggak untuk orang luar ya? Enggak. Oke. Untuk yang 4 orang, 4 kategori itu aja. Untuk hanya untuk Savitas Akademi Unipar aja. Betul. Kemudian yang kedua? Untuk format gambar itu nanti dalam bentuk PNG. Kemudian lengkap dengan penjelasan arti maknanya. Jadi dijelaskan dalam bentuk Word. Atau PDF. Jadi mungkin misalnya logonya lingkaran atau kotak, kenapa kok pakai kotak, kenapa di bawahnya dijelaskan gitu ya. Maksudnya apa, terus warna misalnya mau pakai 6 warna itu kenapa, kok milih 6 warna itu, kenapa jelaskan merah, kenapa ungu, kenapa kuning, nggak asal suka gitu aja. Oke, terakhir itu dikumpulkan tanggal 17 Agustus 2022. Dikirim melalui linknya nanti bisa dilihat di description box yang kita tulis di di podcast ya, betul. Di YouTube podcast ya. Kemudian ini ya, berarti terakhir ini 17 Agustus ya Dan ya, itu sudah batas akhir batas akhir pengumpulan. Nah, kemudian ini yang berikutnya, apa tuh? Tidak boleh diikuti oleh siapa? Mohon Bapak anggota PPLPT, PGRI Jember tidak boleh ikut. Nggak boleh ikut ya. Rektorat dan keluarganya juga nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut ya. Dan panitia juga nggak boleh ikut. Jadi ada 3 kelompok yang tidak boleh. Ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari PPLPT, dari rektorat, dan dari panitia. Ya, itu nggak boleh. Kemudian untuk semua desain yang masuk nanti ke dalam panitia itu menjadi haknya panitia. Jadi nggak boleh diambil lagi. Boleh diambil lagi, ditarik gitu. Oh, karena nggak terpilih saya tarik, nggak boleh. Karena jadi itu harus sudah ikhlas untuk Unipar ya. Betul, sudah diambil gitu. Dan yang paling penting yang terakhir itu ketika teman-teman mengirimkan desain wajib mencantumkan juga subscribe. Bukti subscribe pada channel YouTube-nya Unipar. Media sosial. Betul. Apa aja tuh, Dan? Ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter. Tapi disarankan untuk subscribe yang YouTube-nya saja. Ya YouTube atau Instagram lah, dipilih salah satu gitu ya. Iya. Kemudian ada timeline. Ada timeline. Ya. Untuk timeline lomba desain logo Unipar. Sebenarnya kita sudah persiapan sosialisasi nih mulai hari ini. Sekarang tanggal 13 Juli nih. Kemudian untuk pelaksanaan lomba juga langsung ketika selesai sosialisasi, pelaksanaannya langsung dimulai tanggal 13 Juli juga sampai dengan 17 Agustus 2022. Kemudian tahap seleksi akan dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Agustus. Berarti setelah penerimaan terakhir ya. Penerimaan terakhir besoknya langsung seleksi. Betul. Oke. Dari situ dibutuhkan doa-doa. Doa. Jampi mungkin. Itu nggak ilmiah. Oke, kita lanjut Dan. Kemudian untuk pengumumannya nih Dan, pengumumannya tanggal 22 Agustus 2022. Itu tapi untuk pengumuman top 5. Oh, top 5. 5 besar. Masih harus diambil lagi. 3 besar ya? Tanggal 24 Agustus ya, 2022. Baru setelah itu pada pengumuman pemenang. Final, pemenang. Di bulan September ceria. September ceria. Dan itu ingat ya, hadiahnya uang yang
banyak lah katanya tadi. Karena ini puluhan juta. Iya. Oh my god, kadang nggak bisa. Kita syukur menggambar aja. Oke gitu ya untuk Civitas Akademia. Jangan lupa ikuti lomba desain logo Unipar yang baru, yang nanti akan membawa perubahan lebih baik ya untuk Unipar lebih maju lagi. Lebih maju. Oke, terima kasih. Terima kasih. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast.